Karena untuk melarikan diri dari penjara dia telah berlatih pose ini selama 3 tahun. Sekarang sangat mudah untuknya menahan pose ini selama lebih dari 200 detik. Pekerjaan sehari-hari Anthony di penjara adalah membuat plat nomor. Dia sering dengan sengaja merusak plat nomor. Kemudian berbohong kepada sipir penjara bahwa plat nomor ini telah rusak. Berbalik dan masukkannya ke dalam kotak penyimpanannya. Plat nomor disimpannya semakin banyak. Sekejap mata, sebulan telah berlalu. Hari ini dia keluar untuk membuang sampah seperti biasa. Tepat waktunya melihat satu truk berhenti di depan gerbang besar. Anthony memanfaatkan ketika sipir tidak memperhatikannya. Dengan cepat keluarkan plat nomor yang dia sembunyikan lalu lari ke belakang truk. Plat-plat nomor yang dirusak Anthony telah disambungkan berturut-turut. Sementara sipir sedang melakukan pemeriksaan. Anthony menyembunyikan di bawah truk. Dengan gerakan sehari-hari yang telah dia latih. Dan berbaring di atas rantai plat nomor. Sipir melihat ke kaca dan tidak menemukannya. Begitu saja, Anthony berhasil melarikan diri dari penjara. Di penjara ini, orang yang tidak bisa menyinggung adalah Emil. Bahkan menyikat gigi dilayani oleh seseorang. Giginya kuning dan matanya sedingin es. Lihatlah pria ini, ketika dia menggosok gigi Emil, tangannya gemetar. Cucilah mulutku. Pria ini tidak hati-hati. Dia hampir dipukuli sampai mati oleh Emil. Melakukan sesuatu yang salah, harus dihukum. Pria ini menarik tirai seperti kebiasaannya. Lalu dengan sukarela letakkan tangannya di atas bantal. Hendak untuk mengeluarkan sesuatu darinya. Tiba-tiba seorang sipir yang gemuk datang. Merusak apa yang dilakukan Emil. Ternyata dia diterima oleh dokter di luar penjara. Sebelum pergi, Emil mengeluarkan tasnya. Kemanapun, pria ini dia tidak bisa lepas dari tangan Emil. Sampai waktu kedua orang ini harus dipecah. Emil mengatakan bahwa ketika dia kembali, hukumannya akan berlanjut. Di ambulans ke rumah sakit. Sipir gemuk tiba-tiba mengucapkan kata-kata kejam. Emil tercengang, situasi apa ini? Dia tidak gila kan? Lalu sipir mulai memprovokasi. Melihat Emil berpura-pura membuatnya muak. Emil sangat marah sehingga gila. Dia melepas kaki palsunya, mendorong sang sipir ke tanah dan memukulnya beberapa kali. Pada titik ini, sipir yang duduk di depan masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia ditembakkan dari belakang. Mobil segera hilang kendali dan langsung ke pinggir jalan. Emil turun dari mobil agar naik ke kokpit. Untuk lihat apakah mobil ini masih bisa berjalan. Pada waktu ini, seorang paman yang baik hati lewat. Emil langsung mengeluarkan pistol. Mengancamnya tidak berani menutup mata. Emil kemudian berpakaian yang ambil darinya, mencuri mobilnya dan pergi. Untuk melarikan diri dari penjara, pria seberat 65 berat ini belum makan selama 7 hari. Setiap makan, warden akan menukar sepiring nasinya dengan mentega teman penjaranya. Dia mengumpulkan semakin banyak mentega. Hari ini, sipir pergi ke kantor kepala sipir. Katanya ada surat yang belum dia kirim. Tapi saat itu, kepala sipir sedang marah. Tunggu apa, pergi saja. Bekerja untuk kepala sipir. Jalan akan dibuka secara alami. Warden berlari keluar, mengikuti pagar ke saluran pembuangan. Dia mengambil mentega yang dia sembunyikan dan mengoleskannya di seluruh tubuhnya. Tanpa diduga, ketika dia melewati setengah tubuhnya, dia terjebak. Dia meraih mentega yang tersisa. Di mana tubuhnya belum cukup licin, mengoleskan mentega di sana. Begitu saja, warden telah masuk ke saluran pembuangan. Berhasil melarikan diri dari penjara. Pasti jangan meremehkan gadis ini. Karena untuk melarikan diri dari penjara, Mayer dalam kelas ini telah menantang guru. Dan bahkan memukulnya. Untungnya, sipir datang tepat waktu. Segera pukul Mayer dengan tongkat, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Pada titik ini, guru itu menghela nafas lega. Karena melibatkan karakter berbahaya. Pimpinan memutuskan untuk memindahkan Mayer ke penjara dengan keamanan lebih tinggi. Dalam perjalanan, dia berpura-pura sakit perut dan terus-menerus kentut. Membuat dua sipir di depan mengernyitkan wajahnya. Harus membuka jendela untuk lebih sedikit nyaman. Mereka harus menemukan tempat istirahat. Tunggu hingga Mayer menyelesaikannya, lalu lanjutkan pergi. Keduanya sipir mengkritik dia kotor. Jadi mereka melepas borgol tangan dan kaki untuknya, lalu pergi keluar untuk menunggu.
Pada titik ini, Mayer menurunkan kotak berisi kertas di dinding. Kemudian mengeluarkan sebuah obeng yang disembunyikan temannya di dalamnya. Kemudian buka sekrup di jendela. Tiba-tiba seorang sipir bergegas masuk. Tampaknya telah menemukan niatnya. Dia mendekati langkah demi langkah. Mayer segera berbalik dan menikamnya sampai mati. Melempar pagar jendela ke bawah, Mayer keluar juga. Begitu saja, Mayer berhasil melarikan diri dari penjara. Di tempat lain dalam penjara pria ingin menggunakan kursi listrik untuk membunuh para penjahat berbahaya. Ada banyak orang yang sedang memprotes di luar dan jurnalis juga datang ke sini. Dan paman ini ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari penjara. Drake di kamar dokter mengambil kain putih dan memasukkannya ke bajunya. Kemudian dengan mudah mencuri kotak kertas. Kembali ke ruang sel tahanan, Drake dengan cepat bertindak. Pertama dia memasukkan kertas ke dalam cangkir. Kemudian mengambil kabel listrik yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Sampai sipir memotong arus listrik untuk memeriksa saluran. Drake dengan cepat mencolokkan kabel daya ke stop kontak. Saat lampu menyala kembali, kabel segera terbakar. Dia mengambil api dan membakar majalah di tempat tidur. Harus mengatakan bahwa Drake benar-benar orang jahat. Bahkan lengannya tidak dia lepaskan. Tindakan ini dengan cepat membuat dua pria sipir datang. Dan Drake juga bisa dengan mudah pergi ke ruang dokter. Tepat ketika dokter hendak untuk menyuntikkan kepada Drake untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dia segera menekan kepala dokter ke atas meja dan menyuntiknya dengan obat. Drake kemudian mengeluarkan lemari dan memasuki gua yang sebelumnya dia gali. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa menarik lemari kembali ke posisi semula. Drake mengikuti pipa, merangkak lurus ke bawah. Temukan tempat yang luas dan sebarkan kain putih yang tersembunyi di bajunya dan tulis garis di atasnya. Kemudian, Drake merangkak keluar dari terowongan. Dia mengeluarkan kain itu, berpura-pura menjadi orang yang memprotes. Pada titik ini, seorang gadis dengan antusias ingin menempel spanduk di mobilnya. Tepat ketika mereka berdua merobek kain itu. Dia tidak sengaja melihat pakaian yang dikenakan Drake dan langsung tercengang. Tanpa pilihan lain, Drake dengan cepat menutupi kepalanya. Tekannya ke bawah dan memukulnya beberapa kali. Selesai, Drake mengendarai mobilnya dan pergi. Untuk melarikan diri dari penjara, pria itu menuangkan kantong obat kecil ke dalam makanan. Sampai si gendut datang pesan nasi. Clark segera memasukkan makanan berobat ke dalam mangkuknya. Dia makan sebentar lalu tiba-tiba kesulitan bernapas dan jatuh ke tanah. Bahkan sebelum nasi terakhir ditelan, dia sudah mati. Dokter memberitahu teman Hus. Untuk ukuran tubuhnya, pasti harus menemukan peti mati yang besar. Keesokan harinya, penjara membawa mobil ada Hus ke kuburan. Keesokan harinya, penjara menjemput Hus ke kuburan. Tutup peti mati terbuka, dan dua teman Hus keluar darinya. Dengan Hus, dia disembunyikan di kamar dokter di penjara. Keduanya keluar dari mobil, dengan cepat merobohkan para sipir. Kemudian mereka mengambil kunci mobil dari pendeta. Begitu saja, keduanya berhasil melarikan diri dari penjara. Di tempat lain, pada waktu makan siang. Tiga paman ini ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari penjara. Mereka membawa piring ke dapur. Tarik keluar kompor dan masukkan gua digali sebelumnya. Narapidana di luar akan menarik dapur kembali ke tempat semula. Setelah masuk, mereka menggali jalan keluar. Tapi sekarang salah satu dari mereka mengatakan jalan keluarnya terlalu kecil. Setengahnya akan keluar dan setengah lainnya pasti akan terjebak. Jadi ingin menyerah aksinya. Pada titik ini, Bos Brims bertekad untuk melarikan diri dari penjara. Jadinya mengangkat tangannya dan meremas lehernya dari belakang. Pelarian penjara tersisa melihat itu. Paman ini juga kejam. Jadi dia memutuskan untuk mendengarkannya. Mereka berdua masuk dan kemudian membunyikan bel. Pembantu di sisi ini menerima sinyal. Kemudian segera mulai perangkat. Mengikuti terowongan, pimpin mereka berdua ke ruangan kecil yang sedang diperbaiki di sebelah penjara. Memberikan dua pembantu sedikit uang. Kemudian Brims dan Roak berganti pakaian dan membawa uang. Kemudian mengendarai SUV besar dan meninggalkan tepat di depan mobil polisi. Penjara ini sedang syuting. Dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari penjara. Ross mengeluarkan pena hitam dari sakunya. Kemudian lepaskan penghapus di ujung pena.
Kemudian ambil tali baja yang sebelumnya tersembunyi untuk dicolokkan ke penghapus kecil. Ross mengecat penghapusnya dengan warna hitam. Keesokan harinya ketika para narapidana bernyanyi untuk mendapatkan perhatian. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk mengambil pakaian kru film. Temukan tempat kosong, ganti pakaian, dan kenakan topi. Kemudian menggunakan perangkat yang dia buat sendiri. Ross berubah menjadi salah satu orang dalam kru film. Ketika dia keluar, dia juga secara alami berpura-pura menelepon istrinya. Begitu saja, Ross berhasil menipu semua sipir di sini. Dan berhasil melarikan diri dari penjara.